Inikah doa kalian? Datanglah, dengarkan aku. Bersikaplah sesuai keadaan, maka kamu akan mendapatkan keringanan atas semua kejahatan ini. Sampai sekarang, aku hanya orang asing di cerita ini. Bisakah aku mencari pembunuh itu tanpa petunjuk? Tapi sekarang teman-teman, sebagai warga setelah pembunuhan itu, aku beritahu kepada warga Tips, jika ada yang tahu siapa pembunuh Laios, anak Labdakos, aku perintahkan untuk memberitahuku. Tidak peduli apa ketakutanmu, aku berjanji, dia tidak akan terkena masalah, asalkan dia pergi dari kota ini. Orakel telah mengumumkan wahyu, jika Zeus memihak kepada raja yang terbunuh. Aku doakan pembunuh itu kehidupannya dipenuhi dengan kejahatan dan kesengsaraan. Dan kutukan ini akan tetap berlaku jika ternyata dia ada di sini, berbagi perapian denganku. Aku perintahkan kalian untuk menyelesaikan masalah ini demi diriku, demi Apollo, dan demi kota yang sakit ini. Aku perintahkan kalian untuk menyelesaikan masalah ini. Tahta yang dia pegang sebelumnya ada padaku. Ranjang dan istrinya menjadi milikku. Seandainya dia hidup, anak laki-lakinya menjadi saudara anak-anakku. Aku mengambil tahtanya seakan aku anak laki-laki pewarisnya. Aku akan menemukan pembunuh anak Labdakos dan Polidoros, pewaris garis Kadmos dan Agenor. Dan bagi mereka yang mengecewakanku, semoga para dewa menjauhkan mereka dari semua kebaikan di muka bumi ini. Menderita seperti kita, bahkan lebih buruk lagi. Aku pastikan orang itu tidak akan berhasil kabur dari sini. Tuan, aku bersumpah, aku tidak melakukan pembunuhan itu. Aku juga tidak tahu siapa pembunuhnya. Apakah para akan memberikan sedikit petunjuk? Pertanyaan yang bagus. Tapi tidak ada manusia yang dapat membuat para dewa melakukan lebih dari apa yang mereka inginkan. Ada satu cara terakhir. Apa itu? Seorang peramal yang pandai melihat bagi Apollo. Seperti yang kita semua tahu, Tiresias. Mungkin kita bisa mengetahui tentang ini darinya, Oedipus. Saya sudah memberitahuku. Dan aku telah mengutus utusan padanya. Masalahnya laporan lama itu sepertinya tidak berguna. Katakan saja padaku. Aku tertarik pada semua laporan. Katanya raja dibunuh oleh perampok di jalan. Aku tahu. Tapi kita tidak mau saksi untuk itu. Jika pembunuh itu takut dengan kutukanmu, dia akan keluar dari persembunyiannya, Oedipus. Tidak, Koragos. Orang yang berani melakukan itu tidak akan takut dengan namanya kutukan. Tapi ada satu orang yang mungkin bisa menemukan pembunuhan ini. Inilah Tiresias, nabi suci yang dilahirkan dengan kebenaran. Tiresias. Dari semua yang diajarkan dan yang tidak dikatakan oleh manusia, walaupun kamu buta, kamu tahu kota ini terkena wabah penyakit. Dan hanya kamulah yang dapat menyelamatkan kita. Mungkin kamu tidak mendengar beritanya. Ketika kita mengirim utusan pada Apollo, dia menjawab bahwa wabah besar ini akan mereda jika kita menemukan pembunuh Laios. Mereka harus diasingkan atau dibunuh. Bisakah kau menggunakan ramalan untuk membersihkan penyakit kota ini? Nasib kita tergantung padamu, Tiresias. Betapa mengerikannya ketika tidak ada pertolongan dalam kebenaran. Aku tahu ini, Oedipus, tapi aku ingin melupakannya. Seharusnya aku tidak di sini. Ada apa, Tiresias?
Kenapa kamu begitu dingin? Biarkan aku pulang. Uruslah nasib kita masing-masing. Percayalah padaku, Oedipus. Kamu tidak sopan dan tidak membantu negara kelahiranmu. Jangan menolak untuk berbicara. Kenapa cara bicaramu seperti itu? Demi Tuhan, kami semua memohon padamu, Tiresias. Kalian semua bodoh. Aku tidak akan memberitahu apa yang aku tahu. Kau tahu sesuatu dan tidak ingin memberitahuku. Kau akan mengkhianati kita dan menghancurkan negeri ini. Diam, Oedipus. Aku tidak bisa dibujuk. Kurang ajar, katakan saja. Kau tidak punya perasaan? Tidak punya perasaan. Bercerminlah, Oedipus. Kau menyembunyikan ini untuk apa? Katakan padaku. Seumur hidupmu akan penuh dengan aib, Oedipus. Kurang ajar. Kau tidak akan bisa bebas dari sini. Aku sudah bebas. Kebenaran ada di tanganku, Oedipus. Sialan. Kau akan menderita seperti itu. Kau tidak bisa menyakitiku dan orang-orang yang melihat matahari. Terserah apa yang kau katakan, Oedipus. Tapi ingat, nasibmu, Apollo yang telah menentukan. Kau berbicara seperti ini untuk dirimu sendiri atau untuk Kreon? Kreon, apa maksudmu? Kreon bukanlah ancaman. Kau tahu, Tiresias, kekayaan, kekuasaan, ahli kenegaraan, jabatan raja, dan dikagumi di mana-mana. Betapa besar rasa iri yang tersimpan di sini. Aku percaya kepada Kreon yang telah memberiku tahta ini. Tapi jika Kreon diam-diam mengutus peramal tua ini, mengumpul uang kotor ini, penipu nabi ini, kenapa? Dia tidak lebih pintar meramal masa depan daripada aku. Katakan padaku, apakah sihirnya pernah mendekati kebenaran? Ketika Sphinx ada di sini, apa bantuan yang kau berikan kepada orang-orang? Burung-burungmu, apa gunanya mereka? Ataupun para dewa untuk masalah ini? Tapi aku datang sebagai orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Orang yang kau pikir bisa kau hancurkan. Tidak ada burung yang membantuku. Kau melakukan ini supaya bisa dekat dengan Kreon ketika dia menjadi raja, kan? Dan kupastikan kau dan Kreon yang akan paling menderita. Nah, kalau kau bukan orang tua, kau akan membayar semua ini. Tenang. Kita tidak bisa merasakan kebenarannya jika dikatakan saat kalah. Bagaimana caranya Tuhan bisa memberikan kebaikan? Itu yang harus kita pikirkan. Ya, kamu adalah raja. Dan aku adalah orangmu. Sama rajanya sepertimu. Kamu mengejek kebutaanku. Padahal kamulah yang buta. Kamu memiliki mata, tapi tidak bisa melihat penderitaanmu. Di mana, siapa orang tuamu, kamu tidak tahu itu. Bahkan, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan kepada orang tuamu. Suatu hari, kutukan akan membuatmu pergi dari negeri ini, Oedipus. Sialan kau. Pergi dari sini. Pergi, tinggalkan kami. Aku tidak datang. Aku tidak datang jika kau tidak meminta, Oedipus. Bodoh. Kau datang sini untuk mempermalukan dirimu sendiri dan aku, kan? Bodoh. Padahal orang tuamu selalu mempercayaiku, Oedipus. Ah, orang tuaku lagi. Siapa orang tuaku? Jika kamu tahu siapa orang tuamu, itu pasti menghancurkan hatimu, Oedipus. Ah, teka-teki kanakan abrak-adabra, sialan. Bukankah kamu hebat dalam memecahkan teka-teki? Kau bisa mengoceh susu kamu, Tiresias. Jika itu memang benar. Memang itu benar, dan itu akan menyebabkan kehancuranmu, Oedipus. Sialan. Ya. Ya nak, bawa dia pergi. Pergi, tinggalkan kami dalam damai. Kalian tidak berguna selama di sini. Aku akan pergi jika apa yang aku katakan telah aku katakan, Oedipus. Dan aku katakan lagi, orang tua itu, orang terkutuk itu, pembunuh Laios, dia bukan orang asing, tapi dia ada di Thebes. Orang buta yang sekarang memiliki mata, orang miskin yang sekarang kaya, dan ia akan mengetuk tanah asing dengan tongkatnya.
Dan bagi anak-anak yang tinggal dengannya sekarang, dia menjadi saudara dan ayah yang sama. Dan bagi istrinya, anak laki-laki dan suaminya adalah orang yang sama. Pertimbangkanlah lagi, Oedipus. Dengarkanlah aku. Katakan jika aku salah dalam meramal. Ramalan Delphi mengingat pembunuhan Raja zaman dahulu dan tangan yang masih berlumuran darah. Waktu pelarian pembunuh itu telah tiba. Dia harus lebih kuat daripada pelayan angin yang tidak henti-hentinya untuk tiup angin. Karena putra Zeus yang bersenjatakan petir ayahnya melompat seperti kilat mengejarnya, dan para furis yang sedih mengikutinya. Para furis yang sedih. Puncak salju Parnasos yang suci berkilau membutakan pria rahasia itu, sehingga semua orang akan memburunya. Meskipun dia berkeliaran di bawah hutan yang teduh seperti banteng yang keluar liar dari padang rumput untuk mengamuk melalui batu-batu, Kehancuran datang padanya. kalian tidak akan membantunya. Hati dunia menyebutnya sepi. Dan para furis abadi mengikutinya selamanya. Tapi sekarang hal yang lebih liar terdengar dari orang tua yang ahli mendengar takdir dalam kepekaan saya. Bingung seperti burung yang tertiup angin, jiwaku melayang dan tidak dapat menemukan pijakan dalam perdebatan ini. Atau alasan ketenangan yang dipikir. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah membawa. Tidak seorang pun yang bisa membawa bukti perselisihan antara keluarga kerajaan Keturunan Labdokos dan putra Polydorus, dan tidak ada seorang pun yang membawa kabar kematian gelap Laios yang menodai sang raja Zeus dan Apollo yang mulia. memegang kecerdasan sempurna dari semua kisah yang pernah diceritakan. Dan meskipun perubahan ini bekerja dengan baik, Dia bekerja dalam malamnya sendiri. tidak ada manusia pun yang dapat menilai ketidaktahuan atau penglihatan keduanya, karena kebijaksanaan berpindah tangan di antara orang Indonesia. Haruskah aku percaya Tuanku yang agung Pada kata-kata kasar yang diucapkan orang tua kita itu, aku melihatnya ketika balita itu menghadapinya di masa lalu. buktikan pikiran heroiknya. Kata-kata jahat itu adalah Kebohongan.